Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the 10 grade students of Semanchik. Bagaimana kabarnya kali ini? Tentunya masih tetap semangat dong ya belajarnya. Nah, kelas, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu ya tentang simple future tense. Dan kalau di part 1 kita membahas simple future tense dengan menggunakan will. And now in part 2 kita bahas simple future tense dengan menggunakan to be, going to. Nah, kelas, untuk mengingatkan kembali, simple future tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan pada masa yang akan datang. Atau kata lainnya adalah baru rencana dan belum dikerjakan ya. Lalu pengertian to be, going to sendiri sama dengan will ya, yang artinya akan. Sedangkan kedudukannya sama juga dengan will, diletakkan setelah subjek dan sebelum verb one atau kata kerja bentuk pertama. Dan to be itu merupakan kata bantu yang letaknya selalu berada setelah subjek. Nah, sekarang kita perhatikan tabelnya dan kita bahas satu persatu ya. Pada tabel tersebut ada 4 kolom ya. Kolom pertama adalah subjek, kemudian kolom kedua to be, kolom ketiga going to, dan yang keempat adalah infinitive atau verb one. Untuk subjek I berpasangan dengan to be am, I am going to bla bla bla, yang artinya saya akan titik-titik. Lalu untuk subjek you, we, they diikuti dengan to be are. You are going to bla bla bla, yang artinya kamu akan titik-titik. We are going to bla bla bla, yang artinya kami atau kita akan titik-titik. They are going to bla bla bla, yang artinya mereka akan titik-titik. Dan untuk subjek she, he, it menggunakan to be is ya. She di sana kedudukannya sebagai dia, perempuan. She is going to bla bla bla. Atau bisa juga diganti dengan nama orang ya. Misalnya Anita is going to bla bla bla. Lalu he is going to bla bla bla. He di sana kedudukannya sebagai dia, laki-laki. Bisa kita ganti juga dengan nama orang. Misalnya boy is going to bla bla bla. Dan it di sana sebagai kata ganti binatang atau benda atau tumbuhan. Oke, kelas, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke form atau rumus dari simple future tense dengan menggunakan to be, going to. Yang kita bahas pertama adalah dengan menggunakan verb atau kata kerja. Untuk affirmative sentence atau kalimat positif, rumusnya di sana adalah subject plus to be plus going to plus verb one and then plus object or complement. Hampir sama dengan rumus will kemarin ya, hanya di sini kita ganti will dengan to be, going to. Contoh kalimatnya adalah Oda is going to watch movie tomorrow, yang artinya Oda akan menonton film besok. Nah, kedudukan Oda di sana sebagai subjek, kemudian diikuti dengan to be is ya, karena di sini Oda sebagai kata ganti she, dia perempuan, lalu diikuti dengan going to, dan watch sebagai verb one, movie sebagai objek, dan tomorrow sebagai adverb of time. Next, kita rubah kalimat yang tadi ke dalam bentuk negative sentence ya. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus going to
plus verb 1 plus object or complement. Jadi untuk negatif hanya tinggal ditambah dengan not setelah to be. Dan contoh kalimatnya adalah Oda is not going to watch movie tomorrow, yang artinya Oda tidak akan menonton film besok. Kedudukan Oda di sana masih sebagai subjek, lalu diikuti dengan to be. To be-nya adalah is, dan diikuti juga dengan not karena bentuk negatif ya. Oh ya, untuk is not di sana bisa kita singkat menjadi isn't. Kemudian diikuti dengan going to, lalu verb 1-nya adalah watch, movie sebagai objek, dan tomorrow sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Selanjutnya, rumus untuk interrogative sentence atau yes or no question. Rumusnya adalah to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object or complement. Dan jangan lupa ya, tambahkan juga dengan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah is Oda going to watch movie tomorrow? Yang artinya, apakah Oda akan menonton film besok? Nah, dari pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan yes, she is going to, atau no, she isn't going to. Dan untuk kedudukannya, is di sana sebagai to be, lalu diikuti dengan Oda sebagai subjeknya, kemudian diikuti juga dengan going to, lalu watch sebagai verb 1, movie sebagai objek, dan tomorrow sebagai adverb of time. Selanjutnya kita bahas untuk non-verbnya atau bukan kata kerja atau bisa disebut juga sebagai nomina ya. Di sini ada rumus untuk affirmative sentence, yaitu subject plus to be plus going to plus be plus noun or adjective or adverb. Dan contoh kalimatnya adalah they are going to be doctors, yang artinya mereka akan menjadi dokter. Di mana kedudukan they di sana sebagai subjek, kemudian diikuti dengan are sebagai to be-nya, lalu diikuti lagi dengan going to, dan diikuti dengan be, lalu doctors sebagai noun atau kata benda. Next, bagaimana untuk negative sentence-nya? Nah, di sini rumusnya adalah subject plus to be plus not plus going to plus be plus noun or adjective or adverb. Jadi hanya tinggal ditambah dengan not saja setelah to be ya. Dan contoh kalimatnya adalah they are not going to be doctors, yang artinya mereka tidak akan menjadi dokter. Untuk kedudukan they di sana masih sebagai subjek, lalu are-nya adalah to be, kemudian diikuti dengan not karena bentuk negatif. Oh ya, kelas, untuk are not bisa kita singkat menjadi aren't ya. Lalu diikuti dengan going to, kemudian ditambahkan dengan be, dan doctors sebagai noun-nya. Next, untuk interrogative sentence-nya atau kalimat tanya dengan yes or no question, rumusnya adalah to be plus subject plus going to plus be plus noun or adjective or adverb. Dan jangan lupa diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Dan contoh kalimatnya adalah are they going to be doctors? Yang artinya apakah mereka akan menjadi dokter? Nah, jika kalimat pertanyaan tersebut dijawab dengan dua cara. Yang pertama adalah yes, they are going to be, atau no, they aren't going to be. Dan untuk kedudukannya, are di sana sebagai to be, they sebagai subjek,
kemudian diikuti dengan going to plus be dan doctor sebagai noun. Oke kelas, next kita bahas tentang perbedaan will dan to be going to dalam kalimat simple future tense. Nah, untuk lebih mudahnya, yuk kita lihat ilustrasi gambar tersebut ya. Pada gambar pertama, ada seekor guguk ya, sedang tidur. Nah, kemudian ibu dan anak melintas dan melihat guguk tersebut. Si anak mencoba menyentuh guguknya. Kemudian ibu melarang serta memberi peringatan dengan berpendapat, "Don't touch that dog, he will beat you." Nah, kemudian gambar kedua, namun si anak malah menyentuh guguk tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Tentu saja guguknya merasa terusik ya, terganggu dan marah. Ibu berteriak panik, memperingatkan anak agar menjauh dengan mengucapkan, "Look out, he's going to beat you." Nah, dapatkah kamu melihat perbedaan will dan going to di sana? Nah, lihat dua kalimatnya lagi ya. Antara kalimat he will beat you, hanya pendapat atau perkiraan saja, bisa terjadi, bisa juga tidak. Namun, saat mengatakan he's going to beat you, si ibu yakin benar-benar akan terjadi karena melihat keadaan sekarang, yaitu si guguk yang marah. Dan untuk memperjelas lagi, di sini ada materi tentang perbedaan penggunaan antara will versus be going to ya. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk penggunaan will yang pertama adalah express future actions decided at the moment of speaking or immediate decisions, yang artinya menyatakan kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara spontan ya. Contoh kalimatnya adalah I'll have salad now, yang artinya saya akan makan salad sekarang ya. Nah, ini kejadiannya secara spontan, mungkin di depannya ada salad dan dia secara spontan langsung ingin makan salad tersebut. Penggunaan will yang kedua adalah express the prediction based on personal opinions or experiences, or predictions without evidence, yang artinya menyatakan sebuah prediksi ya, hanya berdasarkan opini personal saja atau pengalaman saja. Jadi di sini prediksinya tanpa bukti. Contoh kalimatnya adalah I think United will win the game, yang artinya saya pikir Amerika akan memenangkan game tersebut. Nah, di sini karena menyatakan prediksi berdasarkan opini saja, kita bisa tambahkan dengan kata think. Penggunaan will yang ketiga adalah sebagai future fact, artinya menyatakan fakta pada masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah the sun will rise tomorrow, yang artinya matahari akan terbit besok. Nah, kelas, dari kalimat ini sudah jelas ya bahwa matahari akan terbit besok. Nah, ini merupakan fakta dan benar-benar terjadi pada masa yang akan datang, yaitu besok. Selanjutnya, penggunaan will yang keempat adalah sebagai promise atau janji. Contoh kalimatnya adalah I promise I won't tell anyone you broke the glass, yang artinya saya janji saya tidak akan memberitahu siapapun kamu memecahkan gelasnya. Penggunaan will yang kelima adalah sebagai offer atau menawarkan ya. Contoh kalimatnya adalah I'll take you to the airport tomorrow, yang artinya saya akan mengantarmu ke bandara besok. Next, penggunaan will yang keenam adalah sebagai threat atau ancaman. Contoh kalimatnya adalah I'll tell your parents what you did, yang artinya saya akan memberitahu orang tuamu apa yang kamu lakukan. Dan penggunaan will yang terakhir adalah sebagai refusal atau penolakan ya. Contoh kalimatnya adalah no,
I won't cook your dinner. You can cook it yourself. Yang artinya, tidak, saya tidak akan memasak makan malammu. Kamu bisa memasaknya sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penggunaan be going to ya. Untuk penggunaan be going to yang pertama adalah express future plans decided before the moment of speaking or prior plans, yang artinya menyatakan kejadian atau kegiatan yang sudah terencana sebelumnya ya, dan pasti akan terjadi pada masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah I'm going to visit my aunt next Friday, yang artinya saya akan mengunjungi bibi saya hari Jumat depan. Nah, berdasarkan kalimat ini sudah direncanakan sebelumnya dan akan terlaksana atau terjadi pada hari Jumat depan bahwa saya akan mengunjungi bibi saya. Next, penggunaan be going to yang kedua adalah express a prediction based on present evidence or prediction with evidence, yang artinya menyatakan sebuah prediksi berdasarkan bukti yang ada pada saat ini ya. Contoh kalimatnya adalah look at those black clouds, it is going to rain, yang artinya lihatlah awan hitam di sana, hari ini akan turun hujan ya. Nah, jadi di sini ada bukti nyata bahwa awannya sudah gelap. Jadi, tandanya akan turun hujan. Selanjutnya, penggunaan be going to yang terakhir adalah something is about to happen, yang artinya sesuatu yang akan terjadi ya. Contoh kalimatnya adalah get back, the bomb is going to explode, yang artinya ayo mundur, bomnya akan meledak. Oke kelas, next di sini ada penjelasan lagi mengenai persamaannya ya. Both will and be going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. Yang artinya baik will dan juga be going to ini digunakan untuk menyatakan prediksi pada masa yang akan datang ya, tanpa merubah perbedaan maksud kalimatnya ya. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, I think it will be foggy tomorrow. Dan kalimat yang kedua, I think it is going to be foggy tomorrow. Artinya sama-sama, yaitu saya pikir besok akan berkabut. Oke, kelas, next quiz time ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi will minggu lalu dan be going to hari ini, semoga paham ya. Nah, untuk kalian yang belum paham boleh berikan pertanyaan di kolom diskusi. Silakan tanya-tanya di sana ya. Dan untuk kuisnya di sini perintahnya adalah fill the sentences with will or be going to. Artinya, lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan will atau be going to. Contohnya, the phone is ringing. I bla 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 take it. Nah, di sana dalam kurung ada pilihan will dan juga am going to. Kalian tinggal pilih saja mana yang paling tepat ya untuk melengkapi kalimatnya. Nah, karena di sini maksud kalimat pada contoh adalah teleponnya berdering, saya akan mengangkatnya. Nah, kira-kira menggunakan will atau am going to ya. Dan karena di sini sifatnya spontan, maka jawaban yang tepat adalah dengan menggunakan will. Jadi, nanti jawabannya ditulis dengan kalimat yang lengkap. The phone is ringing, I will take it. Jadi maksudnya, karena tiba-tiba teleponnya berdering, saya secara spontan nih untuk mengangkatnya ya. Jadi tanpa direncanakan dulu sebelumnya. Jadi yang paling tepat sekali lagi gunakan will. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, silahkan kalian kerjakan di classwork yang Miss sediakan nanti di Google Classroom-nya masing-masing ya. Jangan lupa tulis kembali kalimatnya yang lengkap beserta pilihan jawaban yang paling tepat. Oke, selamat mengerjakan.
thank you for today. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.